Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Nuryantika dengan NPM 2019-2150507. Pertama-tama yang saya hormati Bu Hilda Hilalia selaku dosen mata kuliah retorika dan teman-teman R4G yang saya banggakan. Baik, saya ingin memaparkan hasil resum buku yang telah saya baca yang berjudul Seni Menguasai Lawan Bicara karya dari William Andromeda. Nah, menurut penelitian, 75% waktu manusia digunakan setiap harinya untuk berkomunikasi dengan orang lain maupun berkomunikasi dengan diri sendiri, atau yang disebut dengan self-talk. Penelitian yang lain juga menyatakan bahwa manusia, terutama perempuan, harus mengeluarkan 20.000 kata setiap harinya untuk berkomunikasi atau sekadar mencurahkan isi hati maupun masalah dan hal-hal sepele yang mereka pikirkan. Nah, komunikasi secara harfiah memiliki makna sebagai percakapan, pembicaraan, pemberitahuan, pertukaran pikiran, dan hubungan. Dengan demikian, secara luas, komunikasi merupakan suatu kegiatan menyampaikan suatu pesan dari seseorang kepada orang lain, baik secara langsung maupun melalui media. Namun tidak semua orang memahami pentingnya kemampuan berkomunikasi yang efektif. Akibatnya, pesan yang disampaikan pun kurang jelas diterima oleh lawan bicara. Nah, komunikasi juga dapat membantu kita mengembangkan dan membina hubungan baik dengan keluarga, teman, dan juga orang-orang di sekitar kita. Bahkan dengan kemampuan komunikasi yang efektif, kita dapat meminimalkan kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi pada saat kita berkomunikasi. Contohnya itu salah paham, pesan tidak jelas, atau asumsi terhadap suatu hal. Nah, berbicara juga merupakan komunikasi yang paling dasar, sekaligus merupakan hubungan manusia yang paling erat. Karena tanpa berbicara, mustahil kita dapat berhubungan dengan orang lain. Lalu, komunikasi juga terdiri dari dua jenis, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Sebagian besar komunikasi adalah kombinasi dari komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal merupakan salah satu bentuk komunikasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan secara lisan maupun tertulis. Lalu ada lagi salah satu jenis komunikasi adalah komunikasi interpersonal, yakni komunikasi yang dilakukan oleh dua orang yang bersaling bertatap muka sehingga memungkinkan setiap orang yang terlibat dalam komunikasi tersebut untuk melihat reaksi lawan bicaranya secara langsung, verbal maupun nonverbal. Nah, komunikasi yang efektif juga akan menghubungkan pesan dari si pengirim dan makna yang ditangkap oleh si penerima. Lalu kunci dalam berkomunikasi adalah kemampuan dalam memahami lawan bicara. Nah, kita ini harus memahami karakter dan perasaan lawan bicara kita. Bahasa tubuh contohnya merupakan bahasa komunikasi nonverbal. Namun, efektivitasnya mampu membuat kita memahami perasaan dan pikiran lawan bicara kita. Karena tubuh memiliki sekitar 650 otot. Semua itu bekerja bersama-sama secara harmonis dan memungkinkan seseorang untuk berjalan, duduk, dan berbicara atau mengedipkan mata pada orang lain. Bahasa nonverbal kita mengatur bagaimana kita berpikir dan merasa tentang mereka. Artinya bahasa tubuh atau komunikasi nonverbal merupakan cara untuk memahami perasaan dan pikiran orang lain. Maka dari itu, cermatilah bahwa gerakan umum yang seringkali dilakukan oleh seseorang yaitu adalah mengangguk, sedikit bergumam, mengarahkan pandangan, serta menggerakkan bibir, jemari-jemari, dan kaki dalam posisi berdiri maupun duduk. Kita harus mampu memaknai pendapat lawan bicara kita tanpa perlu bertanya kepadanya. Oleh karena itu, kita perlu mengartikan gesturnya. Nah, dalam komunikasi antar manusia, kita berhadapan dengan lawan bicara ketika kita dan dia membahas suatu kepentingan, persoalan, maupun hal-hal yang ringan. Tentu saja kita tidak mau sekadar menjadi pendengar, dan justru harus mampu menguasai keadaan dan menyeimbangkan, bahkan menguasai topik percakapan dengan lawan bicara. Dengan kata lain, kita harus menaklukkan lawan bicara. Nah, buku ini berisi tentang seni menaklukkan lawan bicara di kehidupan sehari-hari. Di dalamnya terdapat penjelasan tentang sosok, karakter, dan teknik percakapan lawan bicara serta cara kita untuk mendudukannya. Panduan teknis dan contoh praktik yang disertakan sehingga kita dapat dengan mudah menerapkan konsep-konsep dan berbagai triknya.
Baiklah, sekian dari hasil resum buku yang sudah saya baca, yang sudah saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.